Jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma. Spesial episode klik, tertipu, dan akhirnya trauma. Siapa sahabat jiwa di rumah yang pernah asal klik atau nggak sengaja ngeklik, akhirnya tertipu dan akhirnya trauma? Sudah hadir bersama kita di sini Mas Oji dan Dokter Rizky, psikiater kita. Boleh disapa dulu teman-teman. Halo Sobat Jiwa, hai. Oke, bapak-bapak, kebetulan saya sendiri wanita. Iya Ibu. Mbak. Oke Mbak Tia, oke siap. Boleh di-sharing nggak dulu pengalaman dari Mas Oji atau Dokter Rizky dulu ya? Pernah nggak sih punya pengalaman ditipu khususnya atau pernah dengar teman yang ditipu? Bagaimana? Silakan. Oke, dokter apa saya dulu boleh dok ya? Shoot aja, shoot. Shoot sendiri. Oh Oji menang. Oke. Oke, untuk pengalaman tertipu Mbak, ini pernah sih ya. Waktu itu usia SMA Mbak saat itu. Cuman mungkin entah kebetulan, entah emang si penipunya sungguh pintar, ya. Jadi dia itu emang mungkin menyasar waktu-waktu jam istirahat ya. Waktu itu emang waktu jam-jam pulang sekolah terus tidur, tiba-tiba ada telepon kemudian dia ngaku ini teman lama. Maksudnya kan saya masih SMA ya Mbak, maksud seberapa banyak sih teman saya yang mengaku teman lama tuh, berarti dia sudah lama nggak ketemu ya. Cuman akhirnya dia mengaku teman lama, dan akhirnya dia itu minta saya itu menyebutkan namanya dia. Oke, saya tanya ini siapa, dia muter-muter jawabannya sampai akhirnya dia bilang, masa nggak kenal sih, masa lupa sih gitu sama teman. Mungkin salah satu trik mereka seperti itu ya. Sampai akhirnya saya sebutkan 1-2 nama. Yang pertama itu dia tidak mengaku bukan. Yang kedua dia akhirnya mengaku oh iya benar gitu kan. Cuman kok agak aneh soalnya nomor teman saya yang saya sebut ini dia itu tinggal deket rumah loh Mbak. Maksudnya jarang banget gitu loh dok. Sampai teleponan ya, padahal kita tuh sering ketemu, sering main, bahkan sering sampai mampir-mampir ke rumah. Kemudian bercerita dia bilang ujung-ujungnya boleh dong ditransfer uang gitu Mbak. Ujung-ujungnya duit dong. Iya elah ya kali. Maksudnya dan nominalnya untuk saya yang SMA tuh lumayan besar, Mbak. Mintanya 500.000. Ya kali lu pinjam duit sama mama gua dong. Iya makanya 500.000, apalagi untuk ukuran SMA ya Mbak ya. Iya betul. Uang saku aja mungkin nggak sebanyak itu sebulannya. Akhirnya gitu, karena memang kebetulan nggak ada duit, ya udah akhirnya nggak ada gitu. Kapan akhirnya saya tahu kalau ini akhirnya penipuan itu? Waktu saya ketemu ya sama teman, karena kan dekat rumah ya. Waktu main terus ketemu tanya, ngapain sih nelpon minjem duit? Kan biasa langsung ketemu kan? Mana nggak pernah, nggak ada gitu. Akhirnya ketahuan, ini penipuan nih, akhirnya kena. Cuman emang pada saat itu posisi saya itu kayak bener-bener apa ya dok? Merasa tertekan, merasa kayak diburu-buruin gitu loh dok. Jadinya kayak mengikuti alurnya, mengikuti permainannya si penipu ini. Jadi mungkin kayak memanfaatkan kondisi-kondisi seperti itu ya dok ya. Ya jadi itulah ceritanya Mbak. Iya, jadi itu kan Mas Uji nggak percaya ya. Akhirnya nggak percaya. Akhirnya lolos, bener. Dan diburu-buruin. Ini ngaruh nggak sih dok? Karena ada beberapa case orang-orang tuh sampai ke ATM terus ngasih uangnya, itu ngaruh nggak sih sampai orang akhirnya ya ditipu dia? Ya, oke. Jadi memang kondisi apa ya, tertipu sebenarnya kalau dari pelakunya sendiri kalau bisa dilihat mungkin dia sangat pro ya, atau sangat mahir. Sangat mahir dok. Iya, jadi biasanya penipu itu sudah melakukan latihan beberapa kali ya. Jadi dia sangat pintar memanipulasi emosi kita, memanipulasi pikiran kita seperti itu. Jadi secara tidak sengaja atau secara tidak sadar kita mengikuti kayak tadi mungkin disebutkan. Benar, mengikuti. Ya. Jadi ada beberapa poin yang mungkin kita yang kita ketahui terhadap penipuan ini. Yaitu yang dimainkan adalah rasa percaya diri kita, ya, harapan dan ketakutan kita. Oke, percaya diri, harapan dan ketakutan. Waduh, itu benar-benar, apalagi saya ingat sama dokter bilang manipulatif, benar-benar sangat dok. Itu dimainkan benar-benar emosi kita dari yang dibuat tergesa-gesa, kemudian diturunkan lagi, dibikin kecewa, dibuat kita merasa masa iya sih saya tidak kenal teman yang gitu dok, dimainkan benar-benar emosi kita. Dan tadi saya juga sempat menangkap tadi ada waktu-waktu tertentu. Iya. Kita pernah nggak
apa ya namanya, perhatikan, mungkin kita saling sharing dengan teman-teman kita. Ada waktu-waktu tertentu penipu itu melakukan aksinya. Mungkin ketika kita sedang bekerja. Kalau kita sedang bekerja kan kita ada fokus sesuatu, terus tiba-tiba kita ditelepon misalkan itu, jadi kita harus tergesa-gesa tuh jawabnya. Jadi kita dipaksa untuk dalam waktu kondisi yang rumit itu kita dipaksa untuk memutuskan sesuatu di sana. Biasanya jam kerja, biasanya sekitar penipu tuh nelpon sekitar jam 10, jam 9 seperti itu. Dan tadi ketika waktu istirahat baru selesai apa ya istilahnya, baru selesai bekerja. Kondisi lelah gitu ya. Kita juga tidak mau banyak berdebat, akhirnya ya akhirnya begitu deh. Akhirnya ngikutin alur si penipu. Tapi Dok, ini biasanya kan orang-orang bilang jadi hipnotis itu biasanya lewat telepon, itu termasuk juga nggak sih Dok? Ya, jadi sebagai konsep awalnya itu adalah penipu adalah dia pandai memanipulasi pikiran kita ya. Jadi memanipulasi pikiran, perasaan kita, di mana kalau ditinjau dari psikologis ya, jadi logika kita itu dimainkan. Jadi ada bagian otak namanya prefrontal cortex itu bertugas untuk memainkan logika kita. Nah, jadi penipu itu sangat pintar memainkan alur pikiran kita. Jadi kalau dihipnotis sebenarnya kalau secara online sih mungkin mirip ya, cuma mungkin tekniknya itu karena manipulasi psikologis itu bisa dipelajari sebenarnya seperti itu. Gitu. Oke. Tadi Mbak Tia juga sempat bahas sampai bahkan orang itu ikut alurnya sampai bahkan ke rekening, sampai transfer. Iya. Dan dikasih itu tutorialnya sambil nelpon gitu. Mungkin kesannya kalau kita yang secara sadar mungkin nggak mungkin lah ada orang yang sampai seperti itu. Cuman mungkin akhirnya itu benar kejadian loh Mbak San, saya punya pengalaman juga. Bapak kayaknya sering ditipu ya? Iya, bukan saya. Ditipu wanita nggak juga Pak? Jangan, itu kebalikannya, saya yang ditipu banyak-banyak maksudnya ya. Itu ada juga loh pengalaman Mbak. Tapi bukan saya, ini ada ceritanya keluarga nenek Dok. Mungkin lagi-lagi mungkin ada suatu kelompok yang rentan, mungkin dokter nanti bisa ceritakan ya Dok ya. Ada kelompok yang rentan, termasuk ini nenek saya. Dia itu ditelepon, disuruh dapat hadiah, dan untuk mengklaim hadiahnya harus transfer sejumlah uang. Nah, mungkin dengan tadi yang dokter ceritakan ada manipulasi sebagainya, nenek saya ini kemudian sama adik saya, kebetulan adik saya lagi bersama nenek saya itu buru-buru, ayo antar KTM gitu. Akhirnya sampai kejadian transfer duit itu kejadian. Sudah ditransfer Mbak. Nominalnya besar? Saya lupa ya, maksudnya nggak sampai spesifik itu, cuman akhirnya sampai kejadian transfer. Dan akhirnya percaya juga, berarti emang sedahsyat itu ya cara mereka manipulasi sehingga bisa memperdaya korban sampai melakukan kegiatan yang benar-benar panjang kan durasinya, harus jalan dulu, persiapan dulu ke ATM, ketik nomor ya. Jadi akhirnya bisa paham mungkin ada kondisi tertentu yang sebenarnya banyak dipermainkan oleh si penipu ini. Termasuk itu berarti menyebabkan trauma ya Mas Oji ya? Sangat trauma sih, akhirnya lebih berhati-hati juga ya, belajar dari pengalamannya. Seberapa besar emang Dok trauma mental dibanding dengan trauma fisik? Ya, jadi sebenarnya terkait dengan penipuan ini ya, scam mungkin bisa istilah ya, itu memang memegang pengaruh besar terhadap korban ya. Jadi kalau secara fisik sih mungkin tidak begitu berdampak, namun secara emosional, secara psikologis ya sangat berdampak. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa orang yang biasanya mengalami setelah terjadi penipuan itu biasanya 36% mengalami gangguan mental secara menetap. Oke. Ya. Lumayan tinggi berarti Dok ya. Iya, jadi memang kejadian penipuan ini biasanya khususnya untuk scam ini biasanya meningkat setelah terjadinya COVID ya. Karena mungkin kita ingat nggak, setelah COVID itu ada beberapa
media sosial tuh atau dunia maya itu jadi semakin meningkat ya kita lihat. Jadi setelah kejadian COVID itu ada beberapa literatur mengatakan ada peningkatan scam atau penipuan secara online atau dunia maya seperti itu. Oke, oke. Jadi emang semakin berkembangnya media, semakin berkembangnya digital juga dengan memanfaatkan situasi kondisi termasuk COVID tadi ya. Betul. Jadi justru daya tipunya si scam ini makin beragam ya. Jadi kayak sudah harus benar-benar jeli, benar-benar memperhatikan gitu ya kondisi kita supaya tidak terkena penipuan online. Termasuk tadi Pak Dokter, dokter bilang sampai 36% menderita gangguan mental, Dok ya. Yang menetap. Apakah nanti akhirnya ketika berlanjut menjadi gangguan mental berarti ada kemungkinan bisa terjadi tertipu berulang? Karena sekarang udah kondisinya gangguan mental kan. Apakah nanti itu ada kita kelompokkan, Dok, pada beberapa kelompok orang-orang yang sebenarnya lebih rentan? Bagaimana dengan orang-orang gangguan jiwa, Dok ya? Kita tahu kan mereka kondisinya tidak stabil kita. Stabil ya. Oke, jadi memang kalau secara umum memang tadi ya mungkin konsepnya itu penipu itu memainkan 3 poin utama yaitu percaya, harapan dan ketakutan. Ya. Nah, di posisi seperti itu memang penipu itu sangat lihai atau istilahnya mungkin dia memiliki kemampuan khusus ya seperti itu. Jadi bukan kita yang lemah tapi dia yang pandai seperti itu ya. Nah, kita yang normal pun atau tanpa yang mengalami gangguan mental itu bisa saja atau mungkin orang yang cerdas ya. Mungkin orang yang cerdas pun orang yang berpendidikan pun bisa mudah tertipu. Tadi karena bukan kita yang lemah tapi mereka yang cerdas atau lihai. Nah, apalagi dengan orang yang memiliki beberapa gangguan mental ya seperti gangguan cemas, depresi atau mungkin gangguan jiwa lainnya itu sangat memiliki risiko lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak mengalami gangguan mental. Nah, jika dilihat dari usia juga biasanya usia rentan ya. Jadi memang ada beberapa beberapa pangsa atau target dari penipu itu biasanya menyerang anak remaja dan lansia. Iya. Oke, jadi memang di usia remaja dan lansia ini sangat mudah ya, karena sesuai dengan perkembangan zaman ya Mbak Tia, Mas Oji, kita lihat mungkin packagingnya tuh dikemas sebagus mungkin. Nah, ini khususnya lansia nih. Jadi lansia itu apalagi mungkin baru mengenal sosial media ya. Iya benar. Jadi apapun info yang masuk ke dalam sosial medianya itu langsung dicerna, langsung dianggap itu merupakan satu hal yang benar tanpa memvalidasi atau tanpa mengkonfirmasi hal itu benar atau salah. Oke. Jadi seperti itu ya. Banyak yang menjadi rentan gitu, Dok, termasuk kelompok usia dan bahkan juga gangguan mental juga sebenarnya rentan ya, Dok. Iya. Cuman kalau misalnya lebih kita jelaskan lebih eksplisit, Dok, kalau misalnya pada pasien ataupun gangguan yang menderita gangguan jiwa, Dok, gejala atau kondisi seperti apa sih pada mereka yang menyebabkan mereka itu lebih rentan dibandingkan kita yang normal, Dok? Iya. Oke, jadi ada beberapa kondisi gangguan mental ya, seperti depresi, gangguan kecemasan, ya, atau mungkin stres berat. Nah, dari ketiga ini yang memiliki kerentanan untuk terjadinya penipuan. Ya, jadi pada kondisi depresi, ya mungkin kita lihat ya kalau orang depresi itu biasanya dia anergia, tidak bersemangat, atau mungkin dia untuk aktivitas pun dia malas untuk bekerja karena memang ada bagian otak ya prefrontal cortex yang dimana dia untuk tadi mengolah informasi, mengolah logikanya, yaitu terjadi penurunan fungsi di sana. Nah, ketika ada penurunan fungsi kerja otak di sana, ada yang menipu atau ada yang melakukan scam, pasien dengan depresi ditambah dengan adanya ditipu itu memiliki resiko lebih mudah untuk tertipu seperti itu. Jadi
logikanya memang sudah agak sedikit terganggu, ditambah lagi dengan tadi penggiringan tadi. Penggiringan, iya benar dok. Ya. Pernah nggak sih Mas Oji, Mbak Tia tuh kayak, saya pernah nih, saya sebenarnya di beberapa kali ditelepon ya, mungkin ini mungkin contoh penipuan ya. Jadi dia beberapa kali memvalidasi dengan 3 pertanyaan ya. Apa itu dok? Pertama, selamat pagi, dengan apakah benar dengan Bapak ini? Ya. Terus biasanya dia menanyakan domisili secara umum, dia mungkin melihat data kita di media sosial seperti apa, jawaban iya. Nah, untuk pertanyaan iya selanjutnya itu dia akan mulai mengarahkan mengarahkan tujuannya dia. Jadi secara tidak langsung iya ketiga itu adalah secara kita tidak sadari ya, mungkin kita lelah atau tidak konsentrasi, kita akan mengikuti alur dari penipu tersebut. Ya. Oh, jadi seperti itu ya. Oke. Beragam jenis ya. Ya, beragam macam banget. Dokter pernah nggak ini? Pernah. Apa namanya, ada pasiennya atau dokter mengalami pribadi? Oke, jadi saya jawab 2 aja ya. Iya, Jadi disapu. Iya, langsung saya sapu ya. Jadi memang kalau saya memang ketika ada jam-jam tertentu tadi ketika saya sedang di kantor atau sedang praktek ya, tiba-tiba telepon nih dari biasanya itu kalau penelpon itu dari Jakarta biasanya. Jadi mengaku dari bank ini, asuransi ini. Nah, kalau kita jawab tadi ya terus, kemungkinan kita akan digiring karena kita kan sibuk sedang kegiatan tugas kita gitu. Secara tidak sadar kita akan nanti tolong kirim sejumlah ini. Jadi secara tidak sadar kita mengikuti alur permainan dari penipu. Nah, ada juga mungkin dari pasien. Nah, mungkin dalam beberapa minggu ini ya Mbak Tia, mungkin dalam minggu ini ada satu pasien baru pertama kali datang dengan keluhan merasa bersalah ya, tidak mau bicara dengan keluarganya. Setelah diantar beberapa kali saya tanyakan, dia tidak mau menjawab pertanyaan saya, tapi dengan bujukan saya akhirnya dia menceritakan bahwa dia telah ditipu 1 minggu yang lalu. Seperti itu. Penipuannya dia ceritakan nggak dok? Seperti apa? Ya, secara singkatnya sih sekarang itu packaging penipu tuh lebih pinter dia. Iya. Jadi dulu mungkin tadi data kita yang ditipu atau mungkin data kita yang dihack atau diretas ya namanya. Iya, diretas dok. Ya. Tapi sekarang si penipu itu lebih pintar lagi Mbak Tia, Mas Oji. Dia istilahnya memframe lingkungannya. Jadi memframe lingkungannya itu teman-temannya justru di sekitarnya itu mungkin tidak semua ya memvalidasi bahwa si korban ini benar-benar mendapatkan suatu hadiah. Jadi dia nanya ke teman yang satu grup dengan atau satu media sosial dengan temannya yang sudah dihack akunnya temannya itu. Oh, seperti itu. Jadi dia konfirmasi, benar nggak kamu dapat ini? Oh iya, saya benar dapat ini. Kalau gitu dia kan otomatis kalau temannya dapat dia dapat dong. Percaya. Jadi peluangnya kalau teman dapat pasti juga bisa dapat. Iya, ini nggak mungkin tipuan dong gitu. Singkat cerita, akhirnya dia dimintakan sejumlah uang ya untuk proses administrasi. Tapi masih kita mikir kita mau dapat hadiah malah kita membayar ya. Tapi ya itulah, itu dari proses. Akhirnya dia membayar sejumlah, saya kurang jelas kemarin berapa. Cuma cukup besar bagi pasien. Akhirnya dia mentransfer dengan nominal yang ditujukan. Setelah itu penipunya hilang kontak. Gitu. Tapi saya penasaran nih dok, kenapa sih padahal ini via online ya, kita nggak ketemu langsung sama orangnya. Betul. Tapi kok kita bisa percaya gitu ya? Ya. Oke, jadi memang tadi dia sangat lihai memainkan pikiran kita ya. Jadi ada sampai beberapa hari. Jadi kayak ada beberapa teman saya dulu waktu saya pendidikan, dia itu pernah diikuti dengan penipu tuh sampai 3 hari. Kalau di hipnotis nggak mungkin dong, nggak mungkin. Nah, tadi seperti prinsip kita ya, percaya, harapan, dan ketakutan. Oke, percaya yang paling penting. Jadi bagaimana dia mengemas tadi kata-katanya, atau mungkin kalau di sosial media dia mengemas bahwa kita tuh kayak
orang yang terpilih. Oh, Ya, selamat Anda Menangkan undian ya ini. mendapatkan undian. Terus percaya diri, terus apa tadi? ketakutan? Ketat. Ketakutan. Nah, ada beberapa hal pasien atau beberapa kerabat saya itu tadi dia takut atau malu. Dia sudah bayar nominal uang, tapi kok enggak tidak kunjung dikirim hadiahnya. Daripada saya rugi, lebih baik saya kejar lagi gitu. Takut kan? Terus apa lagi yang terakhir? Harapan. Nah, harapan itu masih Pasti bisa nih, pasti bisa, dapat. pasti. Dia terlalu optimis dalam kondisi seperti itu. Jadi betapa betapa pandainya si penipu itu memainkan pikiran kita. Sungguh penipu itu ya. Sungguh terlalu. Mau penipu. Jadi gitu dok ya. Justru yang sekarang menjadi lebih ke empati kita kepada korban dok. Betul. Iya, betul. Entah dia pasti merasa sedih, pasti merasa malu, pasti merasa rugi dan juga takut. Nah kalau misalnya hal-hal seperti itu, kayak saya kemarin dok kan pernah kejadian. Tapi untungnya saya tidak sampai transfer ya, cuman akhirnya kok bisa sih sampai percaya kalau itu teman saya. Iya, itu dia Iya. kan. Kalau seperti itu gimana dok? Wajar nggak sih saya merasa malu, merasa mungkin kasarnya bukan bodoh ya, tapi kayak kok bisa sampai segitu percaya gitu dok? Itu wajar nggak sih dok dalam dunia psikologis? Ya, sebenarnya wajar sih ya. Apalagi tadi konsepnya itu adalah penipu itu biasanya lebih lihai daripada kita. Bukan kita yang bodoh, cuma mereka yang lebih pintar. Jadi kondisi ini yang membuat kita kayak percaya diri kita langsung jauh melesat. Ya Allah, betul. saya tuh bodoh banget. Saya itu Akhirnya gitu. kok bisa ya? Padahal saya ibadah kuat kok. Kalau dibilang hipnotis saya sadar, saya makan kok gitu. Nah itu jadi itu hal yang wajar karena tadi dia pada penipu itu dia memainkan psikologis kita secara kompleks. Yang tadi jadi ada beberapa manipulasi psikologis itu dan itu bisa dipelajari sebenarnya. Nah mungkin si pelaku itu tidak atau kurang kurang arif menggunakan ilmunya seperti itu. Ada ilmunya Mas Haji. Ya bukan ilmu hitam ya. Kita bisa pelajari. Aku langsung ke ide nih. Ya. Aku kita buat aja tuh pelatihan. Jangan dong. Jangan, nanti kita diciduk. Nanti itu ya, kita buat perkumpulan. Ya. Gak ikut. Karena emang saya pernah bukan dengar sih banyak dari portal gitu dok. Sebenarnya yang penipuan seperti itu skalanya lebih besar dan masif dok, apalagi negara-negara maju dok. Saya juga sering lihat itu ya dari berita, dari rekaman video tentang mereka-mereka yang melakukan penipuan dan terorganisir dan memang sudah ada leadernya, ada bagian-bagiannya yang melakukan penipuan scam gitu dok. Dan menyasarnya pada kelompok-kelompok lansia, kelompok usia remaja, seperti itu. Dan memang sangat terstruktur Betul. Benar-benar terstruktur. Terus profesional malah ya. Iya. Malah kalau di rekaman video itu dok ya, mereka sudah ada meja kayak kantoran, ada meja masing-masing punya unit PC-nya, kemudian ada tim leadernya, benar-benar seperti kantoran seperti biasa. Kantor penipu tapi ya. Kantor penipu emang. Iya, keluarganya juga pernah sampai mengirimkan nominal di salah satu bank. Karena ngakunya dari bank A. Akhirnya percaya, dikira customer service-nya dari pusat telepon, akhirnya ditransfer ke sana. Itu dia terpuruk banget, apalagi butuh uang untuk anaknya sekolah dan lain sebagainya, dan uang itu emang diperuntukkan untuk kebutuhan dasarnya sehari-hari. Jadi keluarga itu terpuruk. Sebaiknya dok, cara kita merespon awal bagi korban itu. Ya, nah ini yang paling penting nih. Jadi ketika korban itu merasa terpuruk, kita justru jangan menghakimi. Wah, kamu bodoh, kamu masa gitu aja ketipu. Justru itu akan membuat dia semakin menutup diri. Ya, hal yang kita lakukan adalah pertama berempati kepada korban atau kepada keluarga kita. Jadi tentunya kamu mungkin merasa sedih ya, atau mungkin kamu merasa kehilangan mungkin ya. Jadi kita memberikan empati dulu. Ya, kita memvalidasi perasaannya. Mungkin kamu sedih ya, kamu merasa bersalah dengan kondisi seperti itu.
Nah, setelah kita melakukan empati atau memvalidasi perasaan yang dia rasakan, selanjutnya kita mungkin mulai memberikan dia memberikan dia masukan atau memberikan dia arahan ya. Contoh perlu melaporkan, karena ini kan kasus penipuan ya termasuk ya. Penipuan, benar. Jadi Kasus pidana. betul, kasus pidana. Jadi apa perlu kita melaporkan polisi ya, melaporkan kejadian kehilangan uang kita. Dan justru mungkin kalau kita dari keluarga ya, apabila keluhan-keluhan yang dirasakan menutup diri ya, mungkin mulai dia sudah tidak mulai berbicara atau merasa menyalahkan dirinya lebih dari 2 minggu, mungkin sebaiknya keluarga atau kerabat kita perlu mungkin dibawa ke profesional kesehatan mental. Berat jadi. Ya. Jadi kompleks ya Mbak ya. Iya benar. Tapi itu kalau misalnya kita sebagai pendamping atau sebagai keluarga dok ya. Kalau misalnya kita sebagai yang dirugikan dok, sebagai korban. Cara kita bisa mengregulasi diri atau supaya bisa move on gitu, Ya. dok. Gimana dok? Oke. Penipu itu seperti kita tuh dimasukkan dalam kerangkeng dia, kayak apa ya, kayak ini ya, kerangkeng ya yang saya bisa katakan. Jadi kita sebisa mungkin kita sudah mulai terbuka. Jadi ada beberapa korban atau beberapa pasien saya itu yang mengatakan jangan bilang siapa-siapa. Pernah nggak? Iya tuh dok, jangan kasih tahu. Kalimatnya tuh benar. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Jadi dia kayak seolah-olah dia itu kayak dikurung lah dengan pikirannya, dengan perasaannya ya. Nah, dengan perasaan kita setelah itu ya kita harus keluar, kita harus mulai bercerita kepada teman kita. Karena semakin kita menutup diri, semakin kita menganggap tadi ada beberapa kesalahan dalam logika kita tadi ya, harapan kita jadi semu, ya ketakutan kita jadi semu, itu akan jika kita tadi tidak menceritakan hal ini, maka hal ini akan terus berlanjut seperti itu. Jadi silahkan cerita. Mungkin kita mulai dari cerita dengan orang yang terdekat kita gitu, dari orang tua atau teman seperti itu. Kalau di psikologi sendiri dok, ada istilah khusus nggak buat para korban penipuan khususnya itu? Ya, jadi memang beberapa dari segi psikologis hal ini bisa dikenal dengan betrayal trauma. Jadi betrayal trauma itu adalah suatu kondisi ya, bisa menyerang seseorang atau sistem ya, yang mengganggu kepercayaan, ketakutan dan harapan kita. Betrayal trauma. Berarti itu bisa jadi bukan hanya pada kondisi kita di penipuan yang seperti kita ceritakan tadi ya, termasuk dengan pasangan mungkin dong. Ya, oke. Dengan ya? sebelumnya seperti itu betrayal kan? Ya. Oh gitu. Iming-iming ya, Oke. Kalau dari dokter sendiri ada ini nggak sih dok? Ada tips atau trik bagaimana kita membentengi diri supaya kita kebal, ya istilahnya kebal mungkin ya? Ya. Para penipu yang pintar ini. Ya. Yang pintar itu. Ini pintar ya, memang, tapi pintarnya salah. In a bad ways. Ya, oke. Jadi ada beberapa hal yang penting ya untuk mungkin sobat bincang jiwa yang kita perlu ketahui ya, karena media sosial ya atau dengan perkembangan zaman ini tadi pengemasan tipuan itu luar biasa ya. Kalau istilahnya itu ini zaman apa ya? Zaman mudah. Zaman manipulasi menurut saya. AI itu kan luar biasa ya. Jadi memang khususnya mungkin di era 4.0 ya sekarang ya. Iya, 4.0 bahkan sudah ada yang menginisiasi 5.0. Oke, ya. Buru-buru banget ya kayaknya dunia. Ya, jadi memang sekarang manipulasi itu sangat tinggi ya. Jadi itu yang dimanfaatkan segelintir orang untuk melakukan tadi penipuan. Nah, salah satu membentengi kita yang pertama adalah kita harus memvalidasi informasi-informasi apa yang kita dapatkan ya. Oke, yang pertama misalkan kalau kita mendapatkan suatu tadi reward atau mendapatkan suatu hadiah dari seseorang yang tidak kita kenal,
kita memvalidasi dulu ya, baik itu kita konfirmasi ke akun officialnya atau mungkin bisa melakukan tadi konfirmasi ke teman-teman kita ya, benar nggak informasi ini, atau mungkin siapa tahu teman kita pernah mendapatkan informasi yang sama terkait penipuan tersebut. Terus yang kedua, nah ini yang paling penting, kita jangan menutup diri. Ya, jika kita mendapatkan satu hal ya, mungkin kelihatannya itu sebuah gift buat kita, sebuah pemberian buat kita. Kita adalah orang yang istimewa saat itu ya. Namun di balik itu ternyata ada sebuah ancaman buat kita ya, atau sebuah penipuan untuk kita. Jadi kita tidak sebagai kita makhluk sosial ya, jadi kita jangan menutup diri. Baik itu tadi, baik hal yang menyenangkan, yang menyedihkan ya. Kita harus bisa terbuka dengan orang lain, karena jika kita bersama ya, kayak lagu ya, jika kita bersama ya, ya Iya betul. ya, jika kita bersama atau kita memiliki koneksi yang kuat dengan teman-teman kita bisa saling bertukar informasi seperti itu. Dan yang ketiga nih ya, mungkin khususnya pada usia-usia lansia ya, yang baru memegang gadget ya. Sosial gitu. Kita ngerasa nggak sih, mungkin di WA group gitu sekarang kan banyak. Ini sering banget tuh. Share undangan, klik undangan. Ya, atau mungkin di WA group itu ada bukan penipuan ya, mungkin kayak cuma sekedar jokes itu, tapi dianggap satu hal yang benar atau akurasi informasinya sangat benar, sehingga sangat mudah dicerna. Jadi untuk orang tua kita yang mungkin baru melek akan media elektronik atau media sosial, itu sebaiknya kita mendampingi mereka. Jadi kita harus lebih bijaksana juga. Bijaksana. Bermedia sosial, termasuk tuh yang di grup WhatsApp berarti ya. Iya. Ada yang share undangan nikahan tuh jangan apalagi kalau sudah istilahnya itu formatnya .apk. Hati-hati tuh kalau sudah .apk tuh harus diwaspadai. Hati-hati, kayak Mas Oji pengalaman sering ngeklik gitu ya. Suka nyebar soal mungkin ya. Klik tertipu trauma. Klik tertipu trauma. Nyambung dari dokter ya, mungkin tambahan sedikit, sebisa mungkin kita itu memberikan proteksi ganda pada ini ya, pada gadget kita. Biasanya tuh ada double verification, ada tuh, jadi bisa dipasangkan di HP kalian. Terus yang kedua, jaga identitas, jaga biodata kalian, jangan asal-asal share, jangan asal-asal nginput identitas yang sebenarnya itu sangat penting, rentan, sangat sangat penting gitu, kayak misal nomor KTP, nomor HP, itu jangan asal share ya. Kemudian yang terakhir mungkin harus lapor juga dok ya. Tentunya lapor. Lapor ini bisa dua arah nih Mas Oji. Lapor ke pihak yang berwajib, atau mungkin kita tadi lapor, atau mungkin kita bisa konsultasikan ke profesional kesehatan mental. Lapor budir namanya. Lapor budir seperti itu. Jadi juga kayak tadi dokter bilang, kita bisa lapor ke polisian, sama juga saya melakukan riset sedikit tuh. Oke. Jadi kita tuh bisa melaporkan penipuan online ini melalui beberapa cara. Yang pertama itu bisa melalui cek rekening. Ini punyanya Komdigi, Pak. Ini portal database untuk rekening-rekening bank yang dicurigai atau ada terindikasi terlibat dalam tindakan pidana. Nah, jadi di sana di cek rekening ini kita bisa menginput nomor rekening yang kita curigai, kemudian menginput biodata, kronologis kejadian ataupun bukti-bukti, kemudian kita submit. Nah, itu yang pertama ya. Cek rekening itu untuk rekening dari penipunya. Kemudian yang kedua itu ada cek nomor. Ini punyanya Kominfo. Sama konsepnya seperti yang pertama, yang kita laporkan itu adalah nomor yang kita curigai sebagai penipuan. Kemudian kronologis dan juga bukti-bukti. Yang terakhir yang tadi dokter bilang, kepolisian ya. Itu mungkin yang paling mudah, yang gak ribet ya. Yang maksudnya dekat dengan kita, ya kantor Polres, Polsek kan banyak ya Mbak ya. Jadi itu bisa. Tapi tetap kita harus persiapkan juga bukti-bukti dukungnya ya. Jangan asal melapor nggak punya bukti tuh. Nanti justru kita dituduh sebagai pencemaran nama baik, kebahaya itu. Jadi bumerang buat kita. Harus dikonfirmasi ya. Luar biasa Mas Oji risetnya. Tapi nyari dari tadi malam kayaknya. Keren. Oke, ada lagi tambahan Bapak-bapak? Ya. Yang mau disampaikan? Poin dari klik tertipu dan trauma ini adalah kita harus tadi keluar dari kerangkeng
kontrol dari si penipu tersebut. Jangan terdiam, jangan menutup diri ya. Kita harus keluar, kita harus terbuka dengan orang di sekitar kita. Oke. Kita harus terbuka, Mbak. Mbak Tia kayaknya sudah ekstrovert ya, jadi terbuka banget orangnya. Saya nih kayaknya PR banget nih harus terbuka ya. Saya tuh introvert sebelumnya. Keren. Semenjak bergaul sama Mas Hoji, sama Dr. Rizky jadi Oke, ekstrovert. siap. Ada quotes nggak kira-kira untuk mengakhiri episode kita kali ini? Nah, Ya. saya ada Karena nih. dia udah punya quotes, makanya dia nawarin begitu. Oke. Saya punya pantun. Bang, Oke. pantun dulu. Mas dulu deh. Oke, pantun Oke. dulu ya. Dibantu cakep. Oke. Bantu cakep ya. Pergi ke pasar beli roti. Cakep. Cakep. Pilih warna yang coklat bercahaya. Cakep. Jangan asal klik, jangan asal ikuti. Cek dulu baru percaya. Yeah. Ayo penonton tepuk tangan semua. Cakep dulu. Di depan. Di komen cakep dulu. Dokter ada kah dong? Ya, kalau saya sih mungkin quotes ya. Jadi bukan kita yang bodoh, tapi penipulah yang cerdas atau lihai memanipulasi perasaan dan pikiran kita. Jadi jangan merasa rendah ya. Iya, jangan Iya, merasa betul. rendah. Betul. Sobat jiwa jangan merasa rendah. Emang mereka aja yang kepintaran itu. Iya, kepintaran yang salah. Iya, in a bad ways. Oke, sekarang Mbak. Nah, yang Tia, terakhir silakan. nih. Harus gong nih, Dok. Harus Biasanya gong. Terakhir itu harus gong. Dia harus siapkan musik yang sedih dia. Oke, siap. Meskipun sudah berlalu, trauma tak pernah mengenal waktu. Itu aja sih. Anjay. Garing banget ya. Enggak, keren. Boleh. Oke, itu aja mungkin sahabat jiwa yang bisa disampaikan pada episode kali ini. Hati-hati sekali lagi bermedia sosial, jangan asal klik dan akhirnya tertipu sehingga jadinya trauma seperti itu ya. Oke, Tia pamit undur diri dan teman-teman mungkin Ya, pamit ya sobat jiwa. Ya. see you and bye-bye. Bye-bye. Dadah.